dalam langkah setelah perencanaan produk itu dibuat dengan baik dan bisnis case-nya juga dibuat dengan baik di gate 2, maka kita lanjut ke gate 3 yaitu ke pengembangan. Disinilah sebetulnya aktivitas pengembangan itu dideploy atau dilakukan, artinya semua sumber daya yang sudah direncanakan di gate 2 akan digunakan diantaranya di tahap pengembangan gate 3 ini. Jadi gate 3 berada di antara business case dan plan di gate 2 sebelum testing dan validasi dari hasil lead bank. Nah, asumsi setelah gate 2 misalkan keputusannya adalah go untuk lanjut dengan pengembangan, maka kita akan masuk ke gate 3 atau development. Di gate 3 ini proses pengembangan betul-betul dilakukan, jadi desain diimplementasikan, produksi mulai dibuat, prototipenya mulai dikembangkan, kemudian marketing pun sudah mulai diperhatikan. Nah, yang paling penting di sini memang kita perlu melakukan development ini dengan spesifik timeline dan spesifik milestone. Jadi kita masih punya tujuan yang spesifik, yang measurable, yang actionable, realistic, dan time bound. Nah, timeline ini harus dengan disiplin, diikuti, direview, diupdate, sehingga development bisa selalu berjalan dalam perencanaan yang baik yang sudah ditetapkan. Nah, disinilah perusahaan juga melakukan komitmennya tentang sumber daya yang diperlukan pada proyek ini, kemudian lebih baik ketika ada cross-functional antara teamwork, jadi marketing, technical, manufacturing, semua juga sudah mulai terlibat dalam proses development, karena paralel development phase ini ketika kita seiring antara teknis dengan marketing misalkan, itu yang membuat tujuan perusahaan akan lebih efektif tercapai. Kemudian juga role, tanggung jawab, perlu didefinisikan dengan jelas dalam pengembangan sehingga proses menjadi efisien, dan di ujung tahapan ini akan dihasilkan prototipe yang akan dilanjutkan dalam testing validasi di gate 4. Nah, jadi untuk melewati gate 3 ini biasanya kita perlu menguji kesiapan kita dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah misalkan pilot customer sudah direncanakan, apakah ada critical design yang yang mempengaruhi isu-isu implementasi yang sudah diputuskan dan kemudian didokumentasikan dengan baik, karena kita mungkin perlu kembali ke semua decision keputusan yang kita ambil dan itu memerlukan dokumentasi yang baik. Kemudian apakah tujuan objektif teknis sudah tercapai dari solusi yang kita buat, dan kemudian apakah prototipe atau simulasi modelnya sudah tersedia, dan apakah semua resiko-resiko yang ditengarai dari gate 2 semuanya ada dalam kendali kita. Karena ini penting untuk menentukan apakah development kita masih dalam situasi yang terkendali, dan juga apakah ada resiko-resiko baru atau apakah ada resiko yang masih valid di gate 3 atau dilanjutkan ke gate selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah gate 4 yang akan dibahas di video selanjutnya.